Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mbak Ika Ayu atau Ayu Ika, yang menceritakan tentang hewan, siluman ya, siluman air atau kalap. Baiklah, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kejadian ini baru saja terjadi di desa sebelah. Mungkin beberapa teman-teman di sini nggak asing sama yang namanya kalap atau siluman penunggu air. Dan banyak versi cerita tentang kalap ini. Kali ini aku bakal cerita tentang kalap ini versi aku, yang terjadi di desa tetangga. Jika ada yang pernah mendengar soal kalap, jangan ragu buat komentar di sini. Hari Kamis pukul 7. Sepulang dari sholat jamaah Isya, Seno mengajak adiknya pulang. "Ayo pulang Dul," ajaknya kepada Gundul. Seno biasa memanggilnya Gundul meski dia tidak gundul. Nama sebenarnya adalah Diki, umurnya 9 tahun. Diki sedang asyik main kelereng dengan beberapa temannya. "Enggak ah, aku masih mau main sama teman-teman," ucapnya tanpa melihat ke arah Seno. "Malam Jumat ini, gak ada takutnya kamu tuh," protes Seno. "Halah, kan deket masjid, ngapain takut?" gilahnya. Seno pun mengalah dan pulang meninggalkan adiknya. Sebenarnya ada perasaan yang tidak enak, tapi memikirkan Diki yang keras kepala, Seno hanya bisa membiarkannya saja. Seno merebahkan badannya di atas sofa depan TV dan menyalakan TV. Ayah Seno belum pulang dari rapat RW, sedangkan ibunya masih pengajian rutin. Drrrt, drrrt. Getar ponsel mengagetkannya. "Halo, Nyet monyet, ayo Sabtu mancing. Udah lama nggak mancing kan?" ucap Ali, teman Seno di ujung telepon. "Assalamualaikum sektalah, kebiasaan kamu," protes Seno. "Ya wes, siapin alatnya. Sama Dimas gak?" lanjutnya. "Iya maaf, iya dong sama Dimas seperti biasa," kata Ali nyengir. Sayup-sayup terdengar suara tangisan dari luar. Seketika bulu kodok Seno merinding. "Aduh, kayak dengar ada suara anak kecil nangis deh," ucap Seno dalam hati. "Mas, teriak Diki sambil menangis. Ia masuk rumah diantar beberapa warga dan teman-temannya. "Aku takut," ucap Diki masih menangis sesenggukan. "Ada apa sih? Siapa yang bikin kamu kayak gini? Ini kenapa adikku? Ada yang mukul?" tanya Seno. Tapi tak ada yang menjawab. Wajah mereka tampak bingung dan ngeri membayangkan apa yang tadi mereka dengar dari mulut anak usia 9 tahun itu. Cerita dari Diki. Hari Kamis pukul 19.30. "Bosen ah main kelereng, kalah mulu nih," keluh Vito, salah satu teman Diki. "Main petak umpet yuk," ajak Wawan. "Tapi jangan jauh-jauh ya, udah malam soalnya," usul Niko. Mereka berempat pun setuju untuk bermain petak umpet. Setelah melakukan ritual home pimpa Aleum Gambreng, akhirnya Wawan yang jaga. "Aku sama kamu dong nih," ucap Vito. "Jangan,
Sendiri-sendiri aja biar Wawan gak tahu. Ah, dasar penakut kamu, ucap Niko. Sedangkan Diki sudah mulai mencari tempat persembunyian yang dirasa aman. Ia berinisiatif untuk bersembunyi di atas pohon mangga milik Pak Ruslan, di mana pohon itu berjarak tidak jauh dari masjid. Namun, rumah Pak Ruslan dekat dengan kuburan. Kanan kiri hanya perkebunan mangga, karena memang Pak Ruslan juragan buah mangga. Setelah Diki naik, dia yakin Wawan tak akan bisa menemukan persembunyiannya. Benar saja, sudah beberapa menit berlalu. Diki masih terdiam, menunggu Wawan mencarinya. Wah, giliran aku jaga bentar lagi, keluh Vito yang pertama Wawan temui. Disusul Niko. Akhirnya tinggal Diki. Ayo bantu cari, ajak Wawan. Setelah sekian lama mereka mencari Diki, tapi tak kunjung ketemu. Diki, di mana kamu?" teriak Wawan dan yang lain. "Kesana yuk, di sana kan belum dicari," ajak Niko. "Enggak ah, gelap banget di sananya. Soalnya kebun mangga," ucap Vito. Sementara di sisi lain, Diki mulai tak nyaman. Ia takut ditinggal oleh teman-temannya. Akhirnya ia memutuskan untuk turun. Saat ia hendak turun, kakinya terperosok. "Aduh jangkrik!" teriaknya. Ia terjatuh dan berusaha berdiri, tapi kakinya masih sangat sakit. Malam itu malam yang tak pernah Diki lupakan. Dia merasakan hawa yang berbeda. Panas sekali. Bulu kuduknya meremang. Ia paksakan kepalanya untuk menoleh ke belakang. Tak pernah ia sangka apa yang ada di depan matanya. Sosok putih samar namun jelas di mata Diki. Kainnya sangat lusuh, sudah tak berbentuk lagi. Ia mendongak ke atas dan menelan ludah. Sosok pocong setinggi pohon mangga, sangat besar. Jaraknya sangat dekat dengannya. Lidahnya keluh, tak bisa berteriak. Sosok putih itu tanpa wajah. Wajahnya tertutup. Untung saja Diki tak diperlihatkan wajahnya. Tapi sosok itu berhasil membuat Diki syok. Ia membaca doa-doa yang ia ingat, mulai dari doa sebelum tidur hingga doa mau makan. Entah dari mana ia punya kekuatan untuk lari dari sana. Ia lari sekencang-kencangnya. Temannya menunggu di depan masjid pun berteriak, Deke!" seru Wawan. "Aduh, sembunyi di mana sih dia?" tanya Vito setengah marah. Diki masih mematung, mengatur nafas, tak menjawab pertanyaan temannya. Ketiga temannya berjalan ke arah Diki sebelum Diki menunjuk ke arah di mana sosok tadi berada. "Ono pocong!" teriak Diki yang seketika menangis. Air matanya mengucur deras. Beberapa warga yang mendengar teriakannya pun keluar dan menghampiri anak-anak ini. Hehehe, kalian! Udah malam kok ribut, cepet pulang!" ucap salah satu warga. Diki masih terisak dengan tangisannya. "Ini Diki Pak Lek, katanya lihat pocong," terang Wawan. "Emangnya kamu dari mana?" tanya warga yang lain. Diki menunjuk ke arah kebun mangga milik Pak Ruslan. Warga nampak tak kaget karena mereka tahu kalau sosok itu memang ditugaskan untuk menunggu kebun itu. Wes, makanya jangan main malam-malam. Ini tuh malam Jumat, apalagi ke kebun," kata si warga. Diki masih menangis, tak kunjung henti. Ayo aku antar pulang sekarang," tawar si warga. Diki dan beberapa temannya pun mengikuti. Cerita Diki selesai.
Hari Sabtu pukul 1 siang. Terik matahari menyinari rindangnya pohon berhasil menghalangi sinar yang panas itu ke tubuh mereka bertiga. Angin berhembus lembut, kicauan burung beberapa kali terdengar. "Bawa bekal nggak?" tanya Ali kepada Dimas dan Seno. "Bawalah, kamu kelaparan," jawab Dimas. Seno hanya manggut. Perasaannya tidak enak. Beberapa hari ini ia masih memikirkan adiknya yang bertemu dengan sosok putih itu. Ia khawatir dengan mitos yang beredar bahwa siapa saja yang bertemu dengan sosok penunggu kebun mangga, ia tak akan selamat. Jika tidak gila maka nyawa taruhannya. "Heh, anjing, ngelamun aja," seru Dimas. "Mikirin utang ya kamu?" sahut Ali. "Alah pedes, rame ay," seloroh Seno. Setelah beberapa lama menunggu ikan hasil pancingannya, Seno dikejutkan dengan dua wanita cantik di sebelah kanan kirinya. "Kalian siapa ya?" tanya Seno. Kedua wanita cantik itu hanya tersenyum. Mimpi apa Seno semalam dihimpit dua wanita cantik seperti mereka? Harum tubuhnya semerbak wangi. Wanita dengan baju kebaya merah dan jarik lurik, rambutnya terurai panjang. Sedangkan wanita di sisi kanannya mengenakan kebaya putih dengan rambut sedikit diikat. Paras mereka berdua begitu cantik hingga Seno tergoda untuk bersenda gurau dengan mereka. Tak ia pikirkan lagi di mana kedua temannya berada. Kedua wanita itu sebut saja si merah dan si putih. "Mas sudah menikah?" tanya si merah. "Kalau belum menikah, gimana kalau nikah sama aku aja, Mas?" tawar si putih. "Aku juga mau nikah sama kamu," ucap si merah dengan nada menggoda. Seno benar-benar merasa beruntung bisa bertemu dengan sosok dua wanita ini. Tanpa pikir panjang, Seno pun mengiyakan. Hari Sabtu pukul 17.00 atau pukul 5 sore. "Ciamput, kemana sih si Seno? Udah misah dari tadi nggak dateng-dateng," keluh Ali. "Nah yo, sebentar lagi juga mau surup," ucap Dimas. "Tak telepon aja ya," kata Ali. Dimas hanya manggut. "Cuk, gak diangkat mata nih be," lanjutnya. Hingga setelah maghrib pun Seno tak kunjung datang. Ali dan Dimas pun memutuskan untuk pulang. Lebih tepatnya ke rumah Seno untuk memastikan apakah dia sudah pulang mendahului mereka. Hari Sabtu pukul 20.00. "Dari mana aja sih? Mancing sampai jam segini baru pulang," sambut ayah Seno yang sudah menunggu di depan rumah. "Itu Pak D, ini tadi nunggu Seno balik. Apa Seno udah pulang Pak D?" tanya Dimas. "Ngelindur ya kamu? Kalian kan yang ajak Seno mancing. Harusnya berangkat pulang bersama," ucap ayah Seno. Dimas dan Ali saling berpandangan dan menelan ludah. Mereka ngeri jika menghadapi kemarahan ayah Seno yang terkenal tegas dan galak. "Kenapa diam? Anakku mana?" tanya ayah Seno. Mau tak mau mereka pun menceritakan apa adanya kepada ayah Seno. "Tadi waktu mancing kami berbincang dengan Seno, tapi Seno diem aja Pak D. Gak lama dia hilang gitu aja. Saya kira dia cari tempat lain buat mancing. Tapi kami tunggu sampai Isya, dia belum kembali juga. Makanya kami kesini. Kami kira dia sudah pulang," terang Ali ketakutan. "Beruap!" Ayah Seno menggebrak meja. "Kalau kayak gini terus gimana?" teriak ayah Seno.
Mereka diam tak menjawab, karena memang mereka tak tahu harus gimana. "Udah kamu cari Seno nggak?" tanya ayah Seno. "Sudah Pak De." "Ya udah, ayo ikut aku sekarang," ajak ayah Seno. "Kemana Pak De?" tanya Ali. "Udah, jangan banyak omong," ucap ayah Seno. Hari Sabtu pukul 21.30 atau setengah 10. Setelah lama mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. "Ditunggu bentar, silakan diminum," ucap wanita setengah baya. "Matur nuwun," ucap mereka bertiga serentak. Tak lama keluarlah seorang lelaki berumur 60 tahunan. Ayah Seno menyampaikan perihal kedatangannya. Si lelaki manggut, mengambil minyak di botol kecil, menghirupnya sembari memejamkan mata. Si lelaki membuka mata dengan tersenyum. "Anakmu dibawa kalap," ucap si lelaki itu. "Yang kukhawatirkan terjadi akhirnya," kata ayah Seno. "Lalu cara menemukan Seno gimana Kang?" lanjutnya. "Sediakan tumpeng sebanyak 40. Taruh di mana tempat anakmu hilang," ucap si lelaki itu. Tak puas dengan jawaban si lelaki itu, ayah Seno mendatangi beberapa orang pintar lainnya. Jawabannya pun sama. Sudah 4 orang berkata yang sama. Anakmu dibawa kalap, dan kalap itu minta 40 nasi tumpeng. Kabar menghilangnya Seno sudah terdengar di telinga seluruh warga. Warga pun ikut membantu sukarela membuat 40 tumpeng untuk pertukaran Seno. Hari Minggu, pukul 16.00. 40 nasi tumpeng pun siap. Mereka berbondong-bondong membawa tumpeng tersebut ke sungai tempat mereka memancing. Tumpeng itu diletakkan di tempat akhir Seno terlihat. Si lelaki yang pertama didatangi ayah Seno pun datang. Si lelaki itu membuang bunga 7 rupa yang ia bawa dan menyebarkannya ke sungai. Dia merapalkan mantra, menghentakkan kakinya ke tanah, lalu meminta warga untuk berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Warga pun diminta untuk pulang karena memang sudah waktunya sholat maghrib. Si lelaki, ayah Seno, Ali dan Dimas bergantian menjaga. Sekitar pukul 20.30, samar-samar terlihat orang berjalan. "Seno!" teriak Dimas. Mereka berjalan ke arah Seno dan memberondongnya dengan banyak pertanyaan. Seno hanya terdiam. Dia nampak pucat. Tatapan matanya kosong, lalu bruk, dia pingsan. Hari Senin pukul 10 pagi. "Cerita, kemarin kamu kemana aja?" tanya Ali. Seno pun menceritakan apa yang ia alami. Di sana warga berkumpul ingin mendengar apa yang telah terjadi kepada Seno. "Hah? Cuma gitu aja? Tapi kenapa kamu hilangnya hampir 2 hari?" tanya salah satu warga. "Saya kurang tahu Pak De. Terakhir mereka sudah melepaskan bajunya. Kami hendak berhubungan badan, tapi tiba-tiba saya sudah di sungai," terang Seno. "Waduh, gagal enak-enak dong," sahut salah satu warga. Lalu mereka tertawa bersama. "Waktu di sini dengan waktu bangsa halus itu berbeda. Di sana cuma 1 jam, bisa jadi di sini seharian. Untung aja kamu gak sempat berhubungan badan dengan kalap, nak. Jika kamu sudah terlanjur, mungkin kamu tak akan pernah kembali ke sini dan terjebak di dunia mereka," jelas kakek Seno. Sekian. Ketika kita berada di tempat asing, alangkah baiknya kita permisi
Jaga sopan santun perkataan dan perbuatan. Hindari pikiran kosong di tempat terbuka atau alam, karena kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata, walaupun dimensi kita tak sama. Terima kasih sudah membaca tweet saya. Semoga bisa berjumpa di tweet selanjutnya. Tetap sehat, semangat, dan tetap rebahan di rumah aja. Oke, itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Mbak Ayu Ika tentang kalap ya. Jadi kalap itu semacam hewan, semacam siluman air yang mendiami sungai. Jadi ya setiap sungai kayaknya ada, tapi ya nggak tahu juga ya. Di samping rumah ini, di samping rumah saya ini kayaknya juga ada sih. Terus pernah itu teman saya itu tenggelam, hampir tenggelam lah ya, tapi nggak sampai meninggal. Padahal dia itu jago renang waktu itu. Ceritanya itu dia renang sama teman-temannya. Terus tiba-tiba ada yang nyaut kakinya dari bawah air. Terus dia itu nggak bisa renang ke atas. Sempet hilang beberapa jam terus kembali. Karena ya ada bantuan lah dari orang pintar gitu. Nah setelah itu dia cerita ya, kalau ada yang narik kakinya terus nggak sadarkan diri seperti itu. Nah, biasanya orang yang sudah kena kalap, dia itu bau. Maksudnya bau itu gini. Baunya itu udah bau kayak diincer gitu loh ya. Intinya kayak diincer gitu. Jadi mereka itu harus buang baju atau pokoknya semua yang ia pakai waktu itu ke sungai, biar bisa menyamarkan baunya itu. Terus juga nggak boleh main di sungai selama berapa minggu gitu waktu itu dia. Oke, mungkin itu saja sedikit cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.